Lanjut ke latihan soal yang kedua. Ini masuknya tentang perbandingan yang isinya perbandingan berat badan Andi dan Boni. Kita baca dulu soalnya. Perbandingan berat badan Andi dan Boni adalah 7:8. Jika berat badan Boni 48 kg, maka tentukan berat badan Andi. Ini soalnya masih gampang. Kita lihat dulu yang diketahui. Perbandingan berat badan Andi dan Boni adalah 7:8. Kemudian berat badan Boninya 48 kilo. Yang ditanya, berapakah berat badan Andi? Sekarang kita jawab. Yang ditanya siapa? Andi. Yang ditanya Andi. Berarti kita lihat perbandingan berat badan Andi. Andinya 7. Boninya 8. Berarti Andi, karena yang ditanyanya si Andi, Andinya kita taruh atas nih perbandingannya berapa? 7 per Boni. Boninya 8 dikali 48. Kita lihat, ada yang bisa disederhanakan nggak? Bisa nih, 48 per 8. 48 bisa diperkecil sama 8. Sekarang kita hitung, 48 bagi 8 didapat 6. Maka tinggal dihitung, 7 kali 6, 42. Jadi berat badan Andi adalah 42 kg. Oke, kita lanjut. Latihan soal yang ketiga. Ini ada 2 versi nih. Sekarang kita coba bahas versi yang pertama. Kalau tadi kan bedanya dia udah diketahui jika berat badan si Boni. Kalau yang soal selanjutnya, kita lihat nih, perbandingan berat badan Fani dan Cita adalah 5:6. Jika jumlah berat badan keduanya adalah 77 kilo, beda sama yang tadi. Kita tulis dulu nih yang diketahuinya biar nggak bingung. Yang diketahuinya ada perbandingan berat badan Fani dan Cita adalah 5:6. Berarti Faninya 5, Citanya 6. Jumlah berat keduanya adalah 77 kg. Karena yang diketahui jumlah, maka perbandingannya juga di jumlah. Perbandingan Fani ditambah Cita sama dengan 5 ditambah 6. Kita dapat nih 11. Didapat 11. Yang ditanya siapa? Berat badan Cita. Oke, kata kuncinya. Kalau yang diketahui jumlah, udah pasti perbandingannya itu di jumlah. Itu kata kuncinya. Kita coba jawab. Yang ditanya Cita, kita tulis Cita sama dengan. Cita berapa sih perbandingannya? 6. Cita perbandingannya 6. Berarti 6 per jumlah perbandingannya. Jumlahnya kita dapat tadi 11 dikali jumlah berat keduanya 77. Kita dapat 6 dikali, bisa nggak nih? 77 disederhanakan oleh sama 11? Bisa. Makanya di sini 77 dibagi 11 sama dengan 77 bagi 11 kita dapat 7. Makanya di sini kita dapat 6 dikali 7. Berapa hasilnya? 42. Jadi berat badan Cita adalah 42 kg. Ini versi yang pertama. Versi yang kedua, soalnya masih sama. Kita lihat yang diketahuinya masih ada perbandingan berat Fani dan Cita 5:6. Jumlah berat keduanya 77. Yang ditanya berat badan Cita. Ini pakai rumus. Kita lihat, rumusnya itu nilai yang ditanya sama dengan perbandingan yang ditanya dibagi perbandingan yang diketahui. Gampangnya gini, kalau di sininya ditanya, berarti yang atasnya itu dia udah pasti ditanya. Dibagi sama yang diketahui, perbandingan yang diketahuinya. Dikali sama nilai yang diketahui. Jadi kalau di sininya ditanya, dia pasti pasangannya sama yang atas nih ditanya. Kemudian yang bawah nih dibagi diketahui.
Dia udah pasti di pasangannya sama yang di sini nih, dikali yang diketahuinya. Oke, kita masuk ke soalnya. Yang ditanya siapa sih? Cita. Berarti kan kalau di sininya Cita, maaf jelek banget, di sininya juga si Cita. Terus kita lihat nih sini, lihat nilai yang diketahuinya apa sih? Nilai yang diketahuinya tuh ini, jumlah. Nilai yang diketahuinya jumlah. Karena yang diketahuinya jumlah, maka perbandingan yang diketahuinya juga di jumlah. Nih, di sininya di jumlah, maka ininya juga ikutan di jumlah. Oke, kita masuk ke data yang diketahuinya. Berat Cita. Perbandingan Citanya berapa? Perbandingan Citanya 6. Perbandingan Citanya 6, lihat ya di sini. Kemudian ada perbandingan yang di jumlah, berarti 5 ditambah 6 dikali nilai yang diketahui, yaitu ada jumlah, berarti dikali sama 77. Kita tinggal hitung. 6, 5 tambah 6, 11, berarti 6 per 11 dikali 77. Kita dapat nih, 6 bisa nggak disederhanain sama 11? Nggak bisa. Makanya, Ibu pindahin nih 77 dibagi 11, karena 77 yang bisa disederhanain sama 11. 77 bagi 11 didapat 7, makanya 6 dikali 7, berapa? 42. Jadi berat badan Cita adalah 42 kilogram. Oke, kita coba lanjut ke soal yang keempat, versi pertama juga. Versi pertama, perbandingan kelereng Andi dan Seno adalah 5:3. Tulis nih yang diketahui perbandingan kelereng Andi dan Seno adalah 5:3. Kemudian yang diketahuinya apa nih? Jumlah. Jumlah kelereng keduanya adalah 24 buah. Yang ditanya beda nih, dia yang ditanya itu selisih. Yang ditanya selisih. Berarti kita tulis dulu jumlah kelereng keduanya adalah 24. Yang ditanyanya selisih. Karena yang diketahuinya jumlah, maka perbandingannya di jumlah. Perbandingannya 5:3, berarti 5 tambah 3 sama dengan 8. Yang ditanya selisih. Kita coba jawab. Yang ditanya selisih kelereng mereka. Sedangkan kita cari satu-satu dulu nih. Ada Andi, ada Seno. Kalau Andi dia perbandingannya 5. Aduh, susah banget nulisnya. 5. Kalau Seno itu 3. Ini anggap aja angka 5 ya teman-teman. Sulit sekali nulis di sini. Tidak pakai pen. Oke, kita lanjut. Selisih kelereng mereka. Berarti kita cari satu-satu. Andi berapa nih? Andi perbandingannya 5 kan? Ya udah, 5 dibagi 8. 5 per 8. 8 tuh dari mana sih? Dari sini nih, dari jumlah kelereng, jumlah perbandingan mereka. Berarti 5 per 8 dikali 24. 24 dari mana nih? Dari jumlah semuanya. 5 per 8 dikali 24. 5 dibagi 8 nggak bisa kan? Makanya kita sederhanain 24 yang dibagi 8. 5 dikali 24 per 8. Kemudian 24 bagi 8 hasilnya 3, didapat 5 kali 3, 15. Ini baru kelereng si Andi. Sekarang kita coba cari kelereng si Seno. Seno perbandingannya berapa? 3. Berarti 3 per 8 dikali sama 24. 3 bisa nggak bagi 8? Nggak bisa, makanya 24 kita sederhanakan dengan 8. 24 bagi 8 didapat tadi 3. Tinggal dikali deh. 3 dikali 3 dapat berapa? 9. Yang ditanya apa? Selisih. Kalau selisih dia dikurang. Selisih berarti kita lihat dulu nih Andi sama Seno gedean mana ya? Kita cari yang gede dikurang yang kecil. Berarti Andi dikurang Seno 15 dikurang 9 kita dapat 6. Jadi selisih kelereng Andi dan Seno adalah 6 buah.
Oke, ini yang versi 2-nya nih, pakai rumus yang tadi. Kita pakai rumus yang tadi. Kalau yang sama nih, nilai yang ditanya sama dengan, ini kan ditanya. Kemudian yang atasnya dia ditanya, datanya data yang ditanya. Kalau yang bawah pakai data yang diketahui, beda nih. Kalau yang bawah itu pakai datanya dia diketahui, dikali sama yang diketahuinya. Susahnya. Oke. Yang ditanya apa? Selisih. Kalau selisih itu dia diapain? Dikurang, betul sekali. Kalau selisih itu dia dikurang. Udah tinggal kita tulis aja. Karena ini selisih dikurang, berarti perbandingan yang ditanya sama perbandingan yang diketahui. Oke, kita lihat. Jangan bingung, jangan pusing. Yang ditanya apa? Selisih. Kalau selisih kan udah pasti dikurang. Ya udah pasti yang atas ini dia dikurang nih. Ini karena selisih. Jadi dikurang. Data yang diketahui apa? Yang diketahuinya jumlah. Kalau jumlah udah pasti di sini perbandingannya di jumlah, data yang diketahuinya kan di jumlah. Jadi perbandingan yang bawah udah pasti di jumlah gitu. Kita lihat selisih yang atas dikurang. Berarti 5 dikurang 3 per, karena yang diketahuinya jumlah, maka pernya ditambah. 5 ditambah 3, kita dapat nih langsung. 5 kurang 3 didapat 2. 5 tambah 3 didapat 8. Dikali sama 24. 24 bisa nggak disederhanain sama 8? Bisa. Makanya di sini kita dapat 2 dikali 24 per 8. Sama aja kayak 2 dikali 24 bagi 8 berapa ya? Ya, betul, didapat 3. 2 kali 3, 6. Jadi, selisih kelereng mereka adalah 6 buah. Kalau ini kita nggak usah hitung berkali-kali kayak yang sebelumnya, langsung dapat selisihnya. Cuman kalian harus fokus di sini. Kalau yang ditanyanya selisih, maka di atasnya udah pasti dia selisih. Jadi dikurang. Karena nilai yang diketahuinya jumlah, maka yang di bawah juga di jumlah gitu. Oke, kita lanjut. Latihan yang kelima. Ini perbandingan uang. Perbandingan uang masih sama caranya kayak yang ini. Kayak yang kelereng masih sama banget. Ada perbandingan dua kelerengnya yang diketahuinya jumlah. Kalau yang ini sama. Yang diketahui dua perbandingan keduanya yang ditanya jumlah uangnya. Oke, kita bahas singkat aja. Yang ditanya masih sama selisih. Kalau ini pakai cara cari satu-satu. Kalau udah dapet si Anton, si Bayu, baru dikurangin. Itu dapat nanti selisihnya. Kalau yang cara yang kedua, dia pakai rumus. Yang ditanyanya selisih, udah pasti perbandingannya dikurang. Jadi yang atasnya dikurang. Karena yang diketahuinya jumlah, maka yang bawahnya dijumlah atau ditambah. Nah, didapat nanti hasilnya 800.000. Oke, untuk perbandingan senilai sudah cukup sampai di sini. Kita lanjut next video untuk perbandingan berbalik nilai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.